Saya dan kedua teman saya, Dian dan Sony berangkat dari Surabaya ke Probolinggo pada Selasa malam. Sampai di pos Baderan sekitar pukul 7 WIB. Karena saya ada tugas kantor untuk mencari tahu tentang sejarah Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis. Jadi sebelum mendaki, saya dan Dian singgah ke rumah tokoh masyarakat di sana. Sekitar pukul 10 WIB, kami bertiga memulai pendakian dari jalur Baderan. Di pos Baderan, kami bertemu dengan sepasang kekasih yang merupakan mahasiswa dari Semarang. Karena mereka baru perdana mendaki Gunung Argopuro, jadi mereka ikut barengan mendaki bersama kami. Di tengah perjalanan, kami bertemu dengan satu tim lagi, yaitu mahasiswa dari Yogyakarta. 5 orang mahasiswa Yogyakarta ternyata baru juga mendaki Gunung Argopuro. Mereka nekat mendaki gunung tanpa ada satu orang pun yang pernah mendaki gunung ini sebelumnya. Akhirnya, mereka juga ikut bergabung bersama kami dengan total 10 orang. Karena beberapa teman mengalami cedera dan kondisi fisik yang kurang fit, akhirnya kami sampai di mata air 1 sekitar pukul 18 WIB. Di pelataran mata air 1, kami bertemu dengan 2 pendaki asal Depok yang juga baru pertama kali mendaki Gunung Argopuro. Kami langsung mendirikan tenda dan memasak untuk makan malam. Di pelataran mata air 1 penuh dengan 4 tenda dari 4 kelompok masing-masing. Malam pertama di Gunung Argopuro sungguh membuat saya merasa kedinginan. Karena sepanjang perjalanan hujan turun dengan derasnya dan karena bergegas ingin sampai, saya tidak menggunakan raincoat malam itu. Tidak ada hal-hal aneh yang terjadi dan kami menikmati malam itu dengan makan dan tidur untuk memulihkan tenaga melanjutkan perjalanan di hari kedua. Rabu pagi, hari kedua pendakian dimulai sekitar pukul 10 WIB. Karena banyak orang, persiapan perjalanan juga agak lambat, kami berjalan beriringan. Untungnya jalur dari mata air 1 ke mata air 2 hanya satu arah saja. Jadi mudah bagi saya untuk jalan duluan sendirian, sekitar 2 jam. Akhirnya saya dan Sony sampai di mata air 2. Namun, lagi-lagi kami harus menunggu teman-teman lain di belakang. Satu persatu teman-teman akhirnya sampai. Hingga 1 jam berlalu. Semuanya sudah berkumpul di mata air 2. Kami akhirnya memutuskan untuk makan siang di mata air 2 sambil mengisi bekal air minum. Sekitar pukul 13 WIB, kami kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa kali, kami di barisan depan harus menunggu semua teman-teman di belakang terlihat. Karena tidak ingin mereka tertinggal jauh, hingga akhirnya kami sampai di pelataran Cikasur sekitar pukul 17 WIB. Selama perjalanan, beberapa kali hujan turun. Kali ini saya tidak ingin basah kuyup konyol lagi dan sigap menggunakan raincoat. Tim kami memilih mendirikan tenda di bekas bangunan rumah yang beratap. Sedangkan 3 tim lainnya mendirikan tenda di tanah kosong tak jauh dari tenda kami. Malam pun membawa aura dingin di Cikasur. Semua pendaki memilih beristirahat di dalam tenda masing-masing. Sekitar pukul 22 WIB, Andi, salah satu pendaki asal Yogyakarta mendengar ada langkah kaki mendekat ke tendanya. "Mas Sony," ucap Andi menegur orang di luar tenda. Namun tak ada sahutan siapapun. "Mas Dian," Andi kembali memanggil nama temanku. Namun lagi-lagi, tidak ada sahutan apapun. Andi dan keempat temannya saling pandang, namun mereka tidak ingin berpikir macam-macam. Mereka kembali melanjutkan obrolan hingga rasa kantuk mengilayuti mata mereka dan segera memilih tidur. Keesokan paginya, Andi datang ke tenda kami dan langsung menanyakan siapa yang semalam keluar tenda dan menuju ke tenda mereka. "Loh, kami semua di tenda aja kok semalaman, gak ada yang keluar tenda," ujar Dian. "Oh, kirain Mas Sony atau Mas Dian yang ke tenda kami." Waktu saya panggil, gak ada balasan. Suara langkah kaki juga gak terdengar lagi. Kalau teman-teman dekat tenda pasti saya tahu, tapi suara langkah kaki itu terdengar jauh dari tenda kami, kata Andi. Kami pun hanya tersenyum mendengar cerita Andi dan kembali melanjutkan packing barang. Sekitar pukul 10 WIB, kami melanjutkan perjalanan kembali. Kami menargetkan maksimal 2 jam bisa sampai ke Kisentor. Karena kami akan melanjutkan pendakian ke puncak Gunung Argopuro dan Dewi Rengganis pada siang harinya. Untungnya, selama perjalanan, tidak ada kendala apapun. Sehingga sekitar pukul 12 WIB kami semua tiba di Kisentor. Setelah mendirikan tenda dan makan siang, kami pun melanjutkan perjalanan ke puncak gunung dengan membawa perbekalan seadanya. Namun, 3 orang tidak ikut dan memilih beristirahat di tenda saja. Ketiga orang tersebut adalah temanku, Dian, dan sepasang mahasiswa Semarang, Irma dan Irfan.
Sepanjang perjalanan ke puncak, alhamdulillah kami bersembilan tidak mendapati halangan atau mengalami cerita mistis. Namun, ketegangan dialami oleh Dian yang memilih beristirahat sendirian di dalam tenda. Jarak tenda saya dan mahasiswa Semarang dibatasi oleh tenda mahasiswa Yogyakarta. Karena merasa bosan, Dian akhirnya menghidupkan musik di handphonenya. Dia mendengarkan musik pakai headset sambil rebahan tiduran. Lagu-lagu metal yang ia dengarkan cukup menghilangkan kejenuhannya sendirian di tenda. Namun, memasuki lagu kelima, tiba-tiba suara musiknya perlahan mengecil dan mati. Dian pun kaget mengapa tiba-tiba musik di handphonenya tiba-tiba mati. Padahal dia masih ingat baterai handphonenya masih penuh. Dian pun langsung bangun dan mengecek handphonenya. Saat dilihat, handphonenya masih menyala dan musik playernya juga masih hidup. Namun, tidak ada suara apapun yang keluar dari headsetnya. Ia lalu melepaskan headsetnya dan kembali menghidupkan musiknya. Ternyata bisa hidup. Karena merasa ada sesuatu yang aneh, akhirnya dia memilih menonaktifkan handphonenya dan mencabut baterainya. Dian tidak ingin nanti ada suara aneh terdengar dari handphonenya. Dian lalu langsung tidur untuk bisa menghilangkan rasa cemasnya. Seketika dia langsung ingat bahwa memang sudah masuk waktu maghrib. Kami bersembilan akhirnya sampai puncak gunung dan langsung turun bergegas. Karena malam sudah menyelimuti hutan, sekitar pukul 20 WIB. Kami sampai di Cisentor dan memilih beristirahat di tenda masing-masing. Sekitar pukul 2 dini hari, Irfan mendengar ada langkah kaki di luar tenda. Irfan pun menegur orang yang sedang di luar tenda. Namun tidak ada sahutan apa-apa. Dia pun langsung tidur. Karena rasa kantuknya lebih berat dari rasa penasarannya terhadap orang yang ada di luar tenda.